Ibu, ada serigala di pintu. Anakku, selalu ada serigala di pintu yang lari dari dongeng ratusan tahun dan kota-kota yang kesepian. Ketika malam menjelma pohon-pohon tua yang telah lupa nama mereka, serigala-serigala mengumpulkan lolongan dan menyusunnya jadi lagu pengantar mimpi. Seperti pencuri, mereka mengendap-endap mengambil tidur dari matamu yang tertutup dan melumurkan gelapnya pada kertas pelapis dinding hingga sinar lampu jalan tak bisa menembusnya. Terjaga pada cermin yang sebening air, kamu menemukan mata yang menatap matamu. Lapar dan bergairah, seringai itu menelanjangimu. Kamu takkan bisa berkedip ketika dari dalam cermin ia menaburkan bulu-bulunya ke rambut, ketiak, selangkanganmu, sembari kamu menanggalkan baju tidur satu-satu. Pelan-pelan ia akan membungkuk, mengendus nadi pada lehermu yang gemetar. Ketika taringnya jadi leontin yang mencekikmu, kamu cuma ingat. Dengan sedikit rasa sedih, nafasmu menghirup nafasnya, jari-jarimu meresapkan kuku-kukunya, dan kamu tak lagi tahu apa yang kamu lihat dalam cermin. Janganlah takut. Bagimu telah diwariskan selimut perca bersulam mantra untuk sembunyi. Di bawahnya, anak-anak belajar berdoa pada Tuhan yang mereka kira sebuah kitab dan sekumpulan tafsir yang abadi. Lagi pula, selama berabad-abad, ibu-ibu telah menurunkan pada gadis-gadisnya cara membungkam serigala. Seret dia keluar lewat jendela, seret dia ke rumah jagal, tikam di leher, tendang di gigi. Dia akan jadi yang pertama merasakan mati. Sesudahnya, menarilah. Menjelang ajal, di antara leher yang rekah dan rasa putus asa, maut menitipkan loncengnya pada mata serigala. Sesudahnya, cuma ada langkah-langkah goyah dan bunyi jatuh yang teredam. Di jalan yang berbatu-batu, orang-orang akan menyingkir dan bergumam ragu-ragu. Kita telah mengenyahkan serigala untuk selama-lamanya. Tapi di dalam kamar, ibu-ibu akan menemukan segumpal bulu tergolek di pertemuan lantai dan bidang dinding, dan satu lagu terdengar dari kotak musik pusan yang mengingatkan kita pada sebuah dosa. Seperti biasanya, pada hari ketiga, selalu ada serigala yang bangkit dari antara yang mati, lalu duduk di sebelah kanan manusia. Memang suatu ketika pernah dari satu pasal kita dengar suara, "Aku mengutus kamu seperti serigala ke tengah domba-domba." Para ibu tahu, mereka tak boleh tertipu oleh nabi-nabi palsu yang mendandani serigala dengan ekor bergelung yang mengungkit langit. Telah juga didatangkan para penjinak binatang dari negeri timur dengan perintah yang tertera pada sepasang loh batu. Di atas pedestal, serigala mengumumkan, "Melompatlah, akan kami kenakan pita pada tengkukmu yang indah." Semenjak itu di sore hari, akan kita lihat perempuan-perempuan mengenakan topi penahan angin, berjalan-jalan di taman. Di depannya, serigala duduk di atas sepeda, tak lagi menakutkan. Tapi pada kitab itu juga tertulis bahwa perempuan adalah kawanan domba, kumpulan terendah dalam rantai makanan. Maka di dalam cerita digariskan batang-batang besi serupa kurungan yang melingkar, sebesar kastil. Kurungan itu menyiapkan ruang-ruang bawah tanah, penjara yang mereka sebut kamar, kemana serigala akan ditempatkan. Sementara 1,
dari batang-batang itu akan ditempa dan disematkan di jari manis dan dinamakan pernikahan. Tapi serigala adalah binatang jalan. Maka bertahun-tahun kemudian kita akan menyaksikan suami-suami keluar dari kota-kota yang kesepian, melarikan diri dari istri-istri yang telah jadi dingin dan koran minggu. Sesekali di musim salju, 1-2 akan kembali dengan kostum Santa Claus. Sambil membuka kaki, serigala akan menyambut anak-anak yang lari menjauh. Oh, jangan takut. Aku punya hadiah untuk anak-anak yang tak mau menurut. Dari kantongnya ia keluarkan kartu-kartu yang membukakan pintu ke pesta-pesta dengan lampion, kolam renang, dan berbotol-botol anggur. Orang-orang dalam pesta itu bergerak cepat dan selalu tertawa. Orang-orang dalam pesta itu tak mengenal perintah-perintah, dan kembang api selalu disulut menjelang pagi sebelum segalanya selesai. Para ibu tahu, mereka tak boleh tertipu oleh nabi-nabi palsu. Maka mereka bungkus anak-anak gadis mereka dengan kain rapat-rapat. Di malam yang meredam ingatan, anakku, sering kita dengar ketukan di pintu. Ibu-ibu bergegas menutup dada dan bertanya-tanya, siapakah? Selalu ada suara yang menyaut. Ibu, ada serigala di pintu. Bolehkah aku menyuruhnya keluar? Menyuruhnya keluar?